Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Alawiyah. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 222 Pasir Pogor, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya implementasikan di ruang kelas bersama peserta didik. Praktik baik ini saya beri nama pembelajaran berdiferensiasi Probal Moker. Pembelajaran terdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Probal, Project Based Learning, dan mengintegrasikan platform digital Quizzes Moker mode kertas. Latar belakang praktik baik ini pertama berkaitan dengan pentingnya mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Di samping itu berkaitan dengan pentingnya numerasi bagi peserta didik di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bersama, kompetensi literasi dan numerasi menjadi suatu kemampuan yang diprioritaskan. Namun, pada kenyataannya dilihat dari rapot pendidikan SDN 222 Pasir Pogor, Kota Bandung, hasil capaian numerasi pada rapot pendidikan tahun 2024 skor rapot tetap, artinya tidak ada perubahan dari skor tahun lalu, yaitu nilai capaiannya 86,67%. Namun, untuk peringkat tingkat kota dan secara nasional bahkan mengalami penurunan, yang awalnya peringkat atas 1-20% menjadi peringkat menengah, yaitu 21-40%. Dari latar belakang tersebut, maka saya melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi Probal Moker ini dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan mengintegrasikan platform digital Quizzes mode kertas untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan meningkatkan kemampuan numerasinya. Praktik baik ini tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Berbagai tantangan dihadapi dalam mempersiapkannya. Pada kondisi ini, setidaknya saya menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, saya merasa kebingungan bagaimana peningkatan numerasi bisa ditingkatkan melalui pembelajaran PAI. Yang kedua, dalam menentukan model ataupun media yang tepat yang dapat mengakomodir peserta didik usia SD dan mampu meningkatkan kemampuan numerasinya. Dan yang ketiga, dalam memilih platform digital yang bisa dengan mudah dipraktikkan oleh peserta didik di tengah perangkat yang terbatas. Berdasarkan 3 tantangan besar tersebut, saya mencoba merefleksikan kebutuhan dan menggali informasi, serta mengidentifikasi aset yang bisa dimanfaatkan guna terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi Probal Moker ini. Kegiatan pembelajaran seperti biasa diawali dengan pembiasaan. Saya mengkondisikan peserta didik, berdoa bersama, pembiasaan Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional, saya mengecek kehadiran juga, dan tak lupa persepsi. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik lewat tayangan video tentang memahami infak dan sedekah. Secara tidak langsung, tayangan video ini memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar audio visual. Masuk kepada kegiatan inti, dalam pelaksanaannya saya memanfaatkan sintak dari model Project Based Learning itu sendiri. Yang mana yang pertama, sintak dari model PJBL yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana saya menyajikan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik lewat media visual. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pertanyaan yang terjadi di sekitar mereka. Pada kegiatan menentukan pertanyaan mendasar ini, saya meminta peserta didik untuk mengamati gambar pembangunan Madrasah Al-Munawwaroh yang ada di depan sekolah. Selanjutnya, saya menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik terkait gambar, apa yang akan kalian lakukan melihat pembangunan gedung madrasah yang sedang dibangun ini? Dan apa yang akan terjadi jika kalian berinfak dan sedekah untuk pembangunan madrasah ini. Selanjutnya, peserta didik secara bergantian menyampaikan jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh saya. Langkah kedua pada sintak model PJBL ini yaitu membuat desain proyek.
di mana peserta didik dikelompokkan sesuai dengan minat mereka dalam membuat proyek. 2 kelompok mereka memilih membuat proyek dengan memanfaatkan aplikasi Canva, dan 3 kelompok lainnya memilih membuat proyek dengan menggunakan kertas plano. Namun sebelum proyek dibuat, mereka berdiskusi terlebih dahulu mengenai desain proyek yang akan mereka buat. Selanjutnya masuk kepada langkah ketiga dalam sintak model PJBL ini, yaitu menyusun penjadwalan, di mana peserta didik diberikan keleluasaan untuk menyusun jadwal dalam pembuatan proyek bersama kelompoknya. Pembelajaran ini dilaksanakan 2 kali pertemuan. Setelah peserta didik membuat desain proyek dan menyusun penjadwalan, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan uang siapa saja yang akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan infak dan sedekah ini. Peserta didik mengumpulkan uang dari kerabat, sahabat, saudaranya untuk sama-sama berkontribusi dalam kegiatan infak dan sedekah untuk masjid atau madrasah Al-Munawwaroh ini. Langkah keempat pada sintak model PJBL ini yaitu memonitor kemajuan proyek, di mana peserta didik membuat proyek sekaligus memastikan sejauh mana perkembangan proyek yang sudah mereka desain, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah mereka rencanakan. Pada tahap ini, peserta didik membuat proyek berdasarkan minatnya masing-masing. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi tercipta. Ada yang membuat proyeknya dengan aplikasi Canva dan ada yang membuat proyeknya dengan menggunakan kertas plano. Proyek yang peserta didik buat adalah membuat tabel dari hasil infak dan sedekah yang mereka kumpulkan. Dan tak lupa peserta didik memberikan penjelasan pada proyek yang mereka buat. Disinilah pembelajaran untuk meningkatkan numerasi pada pembelajaran PAI terwujud. Langkah kelima pada sintak model PJBL ini yaitu penilaian hasil dilakukan dengan cara presentasi kelompok. Peserta didik menyampaikan keberhasilannya dalam membuat proyek sekaligus menjadi tahap penilaian oleh guru. Pada tahap ini juga pengintegrasian teknologi dilaksanakan, yaitu lewat salah satu platform digital Quizzes dengan mode kertas. Peserta didik diberikan soal numerasi dalam mata pelajaran PAI, walaupun soal numerasi yang diberikan namun lewat Quizzes mode kertas ini membuat peserta didik merasa senang mengikutinya. Langkah PJBL yang terakhir adalah evaluasi pengalaman, di mana melalui kegiatan penyaluran secara langsung infak dan sedekah oleh peserta didik kepada pengurus Madrasah Al-Munawwaroh, kegiatan ini akan menjadi pengalaman yang berharga pada peserta didik, sehingga selain kemampuan numerasi peserta didik meningkat juga akan membentuk karakter yang peduli terhadap lingkungan sekitar, gotong royong, dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kami melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik merasa senang bisa terlibat langsung untuk membantu pembangunan Madrasah Al-Munawwaroh yang nantinya bisa dipakai juga mereka untuk belajar. Dampak dari praktik baik yang telah saya lakukan hasilnya dirasa efektif. Kebutuhan belajar peserta didik terakomodir, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan numerasinya. Jadi secara umum praktik baik Probal Moker ini dinyatakan berhasil. Indikator keberhasilan ini ditandai dengan 2 hal, yaitu yang pertama, saya mampu menghadirkan proses pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua, kemampuan numerasi peserta didik meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil Quizzes mode kertas itu sendiri. Dari data yang saya dapat, kemampuan numerasi peserta didik meningkat dari yang awalnya 36%, tingkat keberhasilannya menjadi 85%. Dan semoga praktik baik yang sudah saya lakukan ini dapat meningkatkan hasil kemampuan numerasi pada rapot pendidikan SDN 222 Pasir Bogor tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatoihan Al-Fatah, kelas 5C. Saya muridnya Bu Willy. Jadi menjadi muridnya Bu Willy sangat menyenangkan. Kami dibagikan kelompok sesuai kami inginkan. Dan kita menjawab soal dari Quizzes mode kertas, semua happy.
Terima kasih Bu Ili. Dan besar harapan saya bahwa praktik baik ini dapat menginspirasi para guru dimanapun berada.